Jadi bagaimana Pak? Di dalam buku ini dikatakan, gimana? Apakah kalau orang kita hanya menerima kasih atau kebaikan Tuhan aja, orang akan berperilaku baik? Ya tadi saya bilang, ya kita di bawah kasih karunia, kita seperti di bawah matahari, pasti gosong. Di bawah kasih karunia pasti kudus. Coba kita baca bagaimana kasih karunia itu mendidik kita. Mendidik itu bukan menghajar. Di Ibrani bilang anak yang ku kasih ku hajar. Itu sebenarnya katanya mendidik. Paudieo bahasa Yunaninya. Mendidik, teach, diajar. Seperti di dalam Titus 2 ayat 11 ini. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kasih karunia Allah itu sudah nyata, real. Ya bukan hayalan, bukan isapan jempol. Buat Tuhan supply semua. Tuhan berikan Yesus bagi kita yang tidak menyayangkan anaknya sendiri bagi kita. Bagaimana kamu ingin ia tidak memberikan segala sesuatu cuma-cuma kepada kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu real, nyata. Kenapa milih yang dihukum? 12, ia mendidik, tuh ya, paideo, teaching. Kita supaya kita meninggalkan kefasikan, ya. Jadi jangan takut, kasih karunia itu mendidik orang Kristen, termasuk saya. Atau saya punya anak-anak. Dia dididik dengan apa? Meninggalkan kefasikan, denying ungodliness, ya, menolak ketidaksalehan. Jadi dalam keluar, tenang. Dan keinginan-keinginan duniawi atau worldly lust, nafsu duniawi. Saudara terikat oleh nafsu duniawi, perjinahan, percabulan. Terima kasih karunia. Karena kasih karunia itu mendidik dari dalam keluar. Gimana Pak caranya Pak? Disuplai. Pikiran Kristus, perasaan Kristus, hikmat Allah, kasih Bapa. Masih banyak lagi nih, perjalanan banyak. Tidak dihukum. Dan supaya kita hidup bijaksana dan adil beribadah. Life soberly, righteously, and godly. Ya, apa itu? Hidup tenang, benar, dan saleh tadi ya. Kalau itu hidup bijaksana, adil, dan beribadah. Tenang, karena bijaksana. Adil, benar. Ya, saleh di dalam dunia sekarang ini. Kasih karunialah harapan. Saudara bisa hidup bijaksana, tenang, saleh, kudus. Kenapa? Karena dia mendidik. Didiknya dengan apa Pak? Sekali lagi. Ya, bagaimana kita itu tidak lagi cuman hanya berkata bertobat. Enggak, kita nggak pakai begitu. Tetapi firman Tuhan katakan bagaimana Tuhan mendidik kita Pak. Segala firman yang diilhamkan Allah, yaitu firman Tuhan, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan salah, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik kita dalam kebenaran. Pauideo ada di situ. Mendidik kita dalam kebenaran. Melalui firman. Tuhan mengajar kita. Tuhan menegur kita mungkin. Kenapa ditegur Pak? Iya, ketika firman disampaikan, kita tadinya berpikir di bawah hukum Taurat, salah. Pertama mungkin nggak enak. Karena disalah-salahin gitu ya mungkin ya. Sebenarnya Tuhan nggak menyalah-nyalahkan. Saya tidak menyalah-nyalahkan. Saya memberitahukan apa yang sangat benar dalam diri saudara. Sekali lagi ya. Jadi buku ini saya, Rasul Paulus, Tuhan, Roh Kudus hanya menunjukkan apa yang sangat benar di dalam diri saudara dan saya. Yang sangat benar. Itulah kasih karunia. Dan saudara dengan mendengar itu, hati saudara diingatkan. Udah ada di dalam hati saudara. Ya, karena itu sudah ditanam oleh Roh Kudus dalam diri saudara. Saya hanya mengingatkan kembali. Roh Kudus mengingatkan kembali. Ayo, ada kasih karunia. Bukankah saudara menerima Yesus itu sepenuhnya kasih karunia? Iya Pak, tapi perjalanannya kan harus saya buat gini, buat itu, buat Tuhan. Enggak. Kasih karunia itu berkelanjutan, terus berkesinambungan. Sampai selama-lamanya. Dan itulah yang membuat kita hidup benar. Ya. Jadi kasih karunia itu antidot dosa. Mengajar kita. Menuntun kita kepada pertobatan sejati. Merubah perilaku-perilaku kita bukan dari luar, tapi dari dalam, dari jauh di dalam hati. Kembali lagi, dengarkan khotbah-khotbah yang diurapi. Khotbah-khotbah tentang kasih karunia Tuhan. Karyanya yang sempurna tentang Tuhan. Kebaikannya dari Tuhan.